agak manual ke Bina gitu. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Teteh, Bapak Ibu, dan teman-teman semuanya. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, kami mohon izin kepada seluruh peserta brevet bahwa pertemuan kelas hari ini akan direcord oleh panitia sebagai dokumentasi pertemuan ketujuh sesi pertama hari ini. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul secara virtual siang hari ini dalam kegiatan pelatihan pajak prapan, Brevet A dan B Tech Center Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang tahun 2023. Sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar, dimohon kepada seluruh peserta brevet untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Jika teman-teman dan para peserta tidak ada kendala, boleh digunakan virtual background-nya. Namun jika ada kendala, boleh silahkan untuk dinyalakan saja kameranya. Dan kami ingatkan untuk jangan lupa mengambil bukti screenshot karena nanti akan diperlukan dalam pengisian link absensi yang nanti akan dibagikan oleh panitia. Apabila peserta berhalangan dalam mengaktifkan kamera, silahkan untuk konfirmasi kepada panitia. Kepada seluruh peserta pelatihan brevet pajak A dan B tahun 2023, jika kedepannya terdapat kendala atau apapun itu, kami mohon agar mengkonfirmasi kepada panitia yang bertugas ataupun kontak person yang telah disediakan. Kami sampaikan tetap semangat kepada seluruh peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan pajak brevet A dan B hari ini sampai akhir. Adapun materi pembahasan pada pertemuan hari ini itu sangat menarik, teman-teman peserta semua, yaitu mengenai pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, yang akan kita mulai dari pukul 1 siang sampai dengan jam 4 sore, yang akan langsung dipaparkan oleh Bapak Taufik Rahman, yang merupakan seorang pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan materinya. Kepada Bapak Taufik Rahman, kami persilahkan untuk pemaparannya. Hello, good afternoon. Selamat siang teman-teman semuanya dari teman-teman Unsika. Mbak, saya belum dapat VB-nya, Mbak. Kirimin dong. Boleh, Pak. Nanti akan kami kirimkan ya, Pak. Oke, Mbak. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar terkait PPh Potbud. Sesuatu yang sangat menarik kata Mbaknya ya. Karena everything menurut saya apapun itu tentang pajak ya menarik gitu. Ya, sebelum kita lanjutkan proses KBM, kayaknya lebih asik, lebih enak kalau kita berdoa ya agar belajar kita memberikan manfaat
dan kita senantiasa diberikan keberkahan dan keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, doa selesai. Terima kasih atas waktunya. Ya teman-teman, kita hari ini belajar terkait PPh Potbud, tapi yang paling menarik adalah kita ingin review sedikit terkait kenapa sih pajak itu penting. Salah satunya adalah fungsi budgeter atau fungsi anggaran. Tanpa pajak, negara ini mungkin tidak bisa menjalankan proses pemerintahannya, pembangunan tidak dapat dijalankan, kesehatan tidak mempunyai anggaran, sehingga masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan responsibility dari pemerintah tidak dapat dipenuhi hak-haknya. Selain itu juga kita juga akan memahami bahwa salah satu yang paling penting dari perpajakan adalah kita mempunyai anggaran yang cukup untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan jalan dan sekolah dan sebagainya. Kita juga mesti tahu salah satu perpajakan ini tidak semuanya menjadi hak pemerintah pusat ya. Ada pajak yang dikelola oleh daerah, ada pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat mungkin lebih fokus kepada pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai, bea materai, BBB, P3, dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintah daerah itu lebih ke fokus ke pajak restoran, kemudian pajak hiburan, pajak hotel, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Jadi jangan salah ketika kita datang dan ingin mengurus administrasi terkait PBB rumah kita, maka datangnya jangan ke KPP Pratama ya, tapi ke Dinas Pendapatan Daerah. Kita juga jangan salah ketika kita ingin membayar pajak kendaraan motor, jangan datang juga ke kantor pelayanan pajak Pratama atau pelayanan pajak Madya, tapi datangnya ke Samsat terdekat ya. Karena beberapa orang mengaitkan semua pajak itu sama dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk pajak pemerintah pusat sendiri, nanti pengelolanya itu di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan itu secara khusus membaginya ke dua instansi, yaitu Bea Cukai dan yang kedua adalah Direktorat Jenderal Pajak. Kalau Bea Cukai mungkin teman-teman udah paham lah ya. Kalau kita ngimpor barang, kemudian barang itu kita ingin ambil, kita harus melewati pemeriksaan dan verifikasi dari Bea Cukai. Begitu juga dengan ekspor barang, begitu juga dengan cukai nih. Bagi para smokers, mungkin paham lah ya ketika kita beli rokok, di sana ada cukai rokok. Yang membuat rokok itu menjadi mahal salah satunya setiap biji setiap rokok itu mempunyai cukai yang cukup besar. Nah, itu adalah bea cukai. Sedangkan untuk DJP kewenangannya dalam mengelola pajak pemerintah seperti pajak penghasilan, PPN, PBB, sektor kehutanan, migas, dan bea materai. Makanya teman-teman ketika ingin mengisi dokumen, salah satunya adalah dokumen itu menyebutkan nilai uang atau dokumen itu mempunyai kedudukan hukum, maka kita harus menempelkan materai yang nilainya dulu 3.000 atau 6.000, sekarang menjadi 10.000. Itu semua dikelola oleh DJP. Nah, salah satu bagian dari pajak penghasilan adalah pajak potong dan pungut yang akan kita pelajari hari ini. Tapi teman-teman juga mesti paham nih, ada 3 sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah, bentar saya matikan dulu. Sorry. Biar reviewnya gampang ya.
Jadi sistem perpajakan di Indonesia seharusnya teman-teman udah dapat dari pengantar ya, pengantar perpajakan. Saya ingin review sedikit biar teman-teman masuknya gampang gitu, yang masuk ke PPH Potbud ini lebih mudah dan teman-teman bisa mempelajarinya dengan lebih menarik. Oke, yang pertama adalah sistem yang digunakan adalah self assessment. Bentar, saya gedein dulu. Please edit. Oke, yang pertama adalah self assessment, yang kedua adalah official assessment, dan yang terakhir adalah withholding system. Ya, jadi kita tahu bahwa ada 3 sistem pemungutan yang ada di Indonesia terkait dengan pemungutan pajak. Ada self assessment, ada official assessment, dan yang terakhir adalah withholding system. Apa itu self assessment? Self assessment adalah kita melakukan pendaftaran NPWP sendiri, kemudian kita menghitung pajak yang harus dibayarkan sendiri, kemudian kita juga membayarkan atas hitungan yang sudah kita buat, dan kita juga melaporkan atas pembayaran tersebut melalui SPT. Ini tercermin kalau kita laporan SPT tahunan, teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah punya NPWP atau sudah punya NPWP dan bekerja, maka ada kewajiban mempunyai NPWP. Biasanya NPWP itu kita sampaikan administrasinya ke XRD atau HRD dari masing-masing perusahaan. Berarti teman-teman mempunyai NPWP harus mendaftarkan sendiri atas NPWP tersebut. Pendaftarannya teman-teman mungkin udah paham ke irek.pajak.go.id. Kemudian teman juga harus menghitung pajak yang harus dibayarkan. Ini biasanya dihitungkan oleh bagian HRD atau PNS-nya. Kemudian teman-teman juga membayarkan kalau ada pembayaran dan melaporkan SPT-nya. Jadi gampangnya ini dilakukan semuanya secara mandiri, tidak melibatkan pihak lain. Nanti teman-teman itu melalui SPT tahunan. Ini contohnya SPT tahunan. Kemudian yang kedua adalah official assessment. Teman-teman mungkin pernah dapat namanya SPPT. SPPT adalah kita ditagih oleh pemerintah, biasanya sih pemerintah desa, RT atau RW, atas pembayaran PBB P2, singkatan dari perkotaan dan pedesaan. Jadi kalau teman-teman atau orang tua teman-teman ini punya rumah, dan rumah itu pasti berdiri di atas tanah, maka dia harus membayar PBB-nya. Tapi yang menariknya adalah PBB itu sudah ada angkanya ya, sudah ada angkanya yang seharusnya kita bayarkan kepada pemerintah atau kepada bank yang menjadi kerjasama dengan pemerintah, misalnya BJB. Jadi kita nerima sendiri gitu kita nerima angka yang harus dibayar, yang angka tersebut sudah dihitungkan oleh pemerintah. Maka di sini disebut dengan official. Official itu berarti ada office atau ada kantor yang menghitungkan pajak kita sehingga kita terima. Jadi kalau self itu sendiri, jadi kita menghitung sendiri atas pajak yang harus dibayarkan. Itu ya berbeda ya. Kalau yang ini kita hitung sendiri yang self assessment. Kalau yang official itu kita dihitungkan oleh pemerintah
melalui Dinas Pendidikan Daerah atau melalui pemerintah desa, RT, RW, dan sebagainya. Jadi itu yang membedakan antara self-assessment dan official assessment. Nah, yang akan kita pelajarin adalah withholding system. Apa itu withholding system? Withholding system adalah pemungutan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu siapa? Bukan pemerintah, bukan juga diri kita sendiri. Bukan diri kita sendiri. Itu yang nama withholding system. Jadi misalnya nih gampangnya, teman-teman teman-teman bekerja sebagai karyawan, di mana misalnya di Unsika. Atas bekerja tersebut teman-teman masih mempunyai gaji. Nah, gajinya kalau misalnya di atas PTKP, apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Ya, mungkin teman-teman udah pernah belajar lah ya di PPHOP. Berapa PTKP kita? 4,5 juta kalau yang masih TK0 ya, masih belum punya tanggungan. Nah, kalau teman-teman punya gajinya itu di atas 4,5 juta dalam sebulan, itu berarti kena pajak. Nah, atas pajaknya nanti dipotong oleh HRD, ada keuangan dari Unsika. Nanti teman-teman terima bersih saja. Jadi ini ya, ini yang dimaksud dengan withholding system. Kita bekerja, kemudian sebagai karyawannya di Unsika, kita mendapat gaji kita itu sudah misalnya 10 juta, misalnya kan berarti di atas PTKP ya, maka kita harus karena di atas PTKP kita harus dipotong pajaknya oleh siapa? Oleh HRD atau keuangan dari Unsika. Kita nerima bersih misalnya jadi 9 juta. Gajinya misalnya 10 juta ya. 10 juta. Jadi itu teman-teman. Nah, itulah pihak ketiganya itu yaitu yaitu XRD atau bagian keuangan. Jadi bukan pemerintah dan bukan juga kita. Yang memotong adalah pihak ketiga. Oke, atau yang kedua, saya tanya teman-teman, pernah nggak teman-teman bayar pajak? Mungkin beberapa, Pak, saya nggak pernah deh bayar pajak gitu. Kemudian yang lain, saya pernah bayar pajak. Nah, aslinya teman-teman pernah nggak sih bayar pajak? Saya yakin pernah. Pernah. Kapan waktunya? Waktunya ya bisa jadi every time ya. Setiap waktu teman-teman bayar pajak. Contohnya gini teman-teman. Teman-teman ketika ditanya, kita ini nggak ada apa ya, ibaratnya nggak ada perannya terhadap negara, itu enggak, teman-teman punya peran terhadap negara. Contohnya adalah misalnya saya minta contoh salah satu lah ya, misalnya Mbak Anissa lah ya. Mbak Anissa dia pasti mempunyai handphone. Jadi Mbak Anissa ini mempunyai handphone. Tentu handphone ini Mbak Anissa nggak buat sendiri ya, pasti dia beli. Handphonenya berupa iPhone Pro 15 ya, yang lagi rame ya, iPhone Pro 15. Nah, misalnya Mbak Anissa beli iPhone Pro 15 di counter. Nah, dari pembelian di counter ini Mbak Anissa membayar senilai 29 juta. Nah, di dalam komponen pembelian ini pasti Mbak Anissa membeli HP, komponen harganya tadi HP plus PPN. Jadi bisa jadi asli harga HP-nya itu cuma 26 atau 27 lah ya. Aslinya misalnya harga HP-nya itu 27 juta dan 2 jutanya adalah PPN.
Nah, nanti dititipkan uangnya itu 2 PPN sebesar 2 juta itu dititipkan ke counter tadi secara tidak langsung. Nanti counter HP yang akan menyerahkannya, membayarkannya kepada pemerintah. Itu teman-teman. Jadi kalau kita ditanya apakah pernah bayar pajak, saya yakin sudah pernah. Tapi kita mungkin tidak secara sengaja tidak datang ke bank gitu ya. Kemudian kita bayar, tidak datang ke KPP, kita bayar enggak. Tapi kita secara tidak langsung pernah membayar pajak dengan mekanisme pembayaran PPN. Dengan contoh yang tadi, Mbak Anissa beli handphone berupa iPhone Pro 15, kemudian harganya 29 juta di counter. Harga 29 itu aslinya terdiri dari harga HP-nya sendiri cuma 27 juta, sedangkan 2 jutanya adalah PPN. Nanti Mbak Anissa titipkan di counter HP 2 juta tersebut. Nanti akan membayarkan 2 juta kepada pemerintah melalui bank atau melalui sarana pembayaran yang lain, itu adalah counter HP tersebut. Jadi secara tidak langsung counter HP itulah yang menjadi pihak ketiga untuk memungut pajak dari Mbak Anissa, dan itu yang dimaksud dengan withholding system. Dan ini withholding system inilah yang akan kita pelajari di siang hari ini dan besok juga. Oke, kita lanjutkan. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ya, silahkan. Atau nggak tahu gimana pemerintah panitia biasanya. Saya sih lebih open, kalau misalnya ada yang nanya boleh langsung chat atau raise hand untuk menanyakan apa yang ingin teman-teman tanyakan. Oke, kita ganti kembali ke slide yang kita sudah siapkan. Sorry. Bentar, saya ganti VB dulu ya. Oke, jadi itu ya teman-teman pembukanya. Jadi kita akan mempelajari terkait withholding system dan apa saja sih withholding system yang ada di Indonesia, sehingga kita memahami withholding system yang ada di Indonesia tersebut. Ini share. Oke, pajak penghasilan. Wajib pajak, jenis pajak, dan sifat pajak. Nah, yang pertama adalah wajib pajak. Wajib pajak ini orang pribadi, pemberi kerja, atau usahawan. Jadi saya ingin mengelompokkan bahwa withholding system itu ada macam-macam teman-teman. Ada PPh pasal 21, ada PPh pasal 2326, ada PPh pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal 15, dan lain sebagainya. Nanti kita akan cerita apa sih PPh pasal 21 untuk transaksi apa, 23 untuk apa, 4 ayat 2 apa, dan 15 itu untuk apa. Ya, yang pertama kita ingin mengenal wajib jenis pajaknya dulu lah. Jenis pajaknya adalah PPh pasal 21. PPh pasal 21 ini dikenakan kepada siapa? Kepada orang pribadi. Kepada orang pribadi nanti yang memungutnya siapa? Yang memungutnya adalah pemberi kerja atau usahawan. Jadi bacanya gitu teman-teman ya. Jenis pajaknya adalah PPh pasal 21, yang dikenakannya adalah orang pribadi, yang memungut dan memotongnya adalah pemberi kerja dan usahawan. Sifat pajaknya adalah tidak final, berarti bisa dikreditkan ketika kita melaporkan SPT tahunan. Kemudian yang kedua, PPh pasal 21, 26, 23, 26, 4 ayat 2 dan pasal 15. Kalau pasal 21 dan pasal 26, pasal 23 atau 26 ini dikenakan juga kepada badan usaha. Nanti transaksinya seperti apa nanti kita akan jelaskan.
Yang memotong dan memungutnya adalah PT, CV, ataupun koperasi. Sifat pajaknya tidak final untuk 21 dan 23 serta 26. Sedangkan untuk PP Pasal 4 ayat 2 bersifat final. Nanti kita juga mencerita apa aja transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2. Dan yang terakhir PPh Pasal 15. Selain itu, pemotong untuk semua jenis ini ada pasal 21, 26, 23, 4 ayat 2 dan 20, 22 itu yang memotong adalah instansi pemerintah. Untuk transaksinya nanti kita akan jelaskan. Nah, ini adalah ilustrasi dan analisis transaksi. Misalnya kita cerita ada wajib pajak A membeli atau mengeluarkan uang, wajib pajak B menjual dan menerima uang. Misalnya wajib pajak A ini adalah Mbak Anissa, wajib pajak B adalah Mbak Ratu lah ya di sini ya. Oke, di sini kita cerita dulu deh. Misalnya wajib pajak Mbak Anissa. Mbak Anissa ini mempunyai toko. Mbak Anissa juga mempunyai tempat usaha. Usahanya adalah apa Mbak Anissa? Kedai kopi lah ya. Dia punya kafe. Nah, Mbak Anissa punya kafe. Kemudian Mbak Anissa mempunyai karyawan. Nah, Mbak Anissa ini mempunyai kafe. Tentu saja kafe tersebut punya karyawan. Salah satu karyawannya adalah Mbak Ratu. Mbak Anissa setiap bulan atau setiap hari memakai jasanya Mbak Ratu untuk menjadi pegawainya. Mbak Ratu punya tugas untuk melayani pelanggan. Mbak Ratu juga harus meracik kopi, kemudian membersihkan kafe Mbak Anissa dan lain sebagainya. Nah, atas jasa tersebut Mbak Anissa mengeluarkan uang berupa gaji dan Mbak Ratu menerima uang berupa gaji juga. Jadi Mbak Anissa mengeluarkan uang dan Mbak Ratu menerima uang. Nah, transaksi wajib pajak antara Mbak Anissa dan Mbak Ratu ini objek pajak bukan? Ya, karena gaji adalah objek pajak. Kemudian apakah transaksi tersebut sudah di atas PTKP? Ya, maka karena di atas PTKP dan objek pajak maka dikenakan PPh pasal 21, 26 dengan cara memberikan bukti potong, membayarkannya dan melaporkan pada SPT. Apabila gaji tersebut bukan objek pajak maka tidak perlu dibayar atau misalnya tidak perlu dipotong pajak. Gampangnya gini, saya bikin ilustrasi lagi. Sorry ya teman-teman, nanti banyak ilustrasi biar teman-teman lebih memahami posisi tentang output kita. Oke, tadi Mbak Anissa memberi gaji sebesar 50 juta. Gede sekali kepada Ratu. Ratu menerima uang. Sebesar 50 juta tadi. Yang menerima uang. Tapi yang diterima Ratu sebesar misalnya 48 juta. Nanti 2 jutanya Anissa harus disetorkan kepada kas negara. Itu ya teman-teman. Jadi misalnya ceritanya Mbak Anissa ini tadi mempunyai karyawan, karyawannya yaitu Mbak Ratu. Mbak Anissa memberi gaji atas karyawan tersebut sebesar 50 juta. Nah, Mbak Ratu kan sebagai karyawan pasti harus menerima uang. Tapi yang diterima oleh Mbak Ratu hanya sebesar 48 juta. Kata Mbak Ratu, kok kamu katanya janjinya 50 juta. Kenapa yang kamu kasih 48 juta? Kamu korupsi ya 2 juta, kata Mbak Ratu kepada Mbak Anissa. Kata Mbak Anissa,
Enggak, saya enggak korupsi. Memang kewajiban saya 50 juta, tapi itu belum dipotong pajak. Nah, pajaknya setelah saya hitung, ya itu adalah 2 juta. Nah, jadi 50 juta dikurangi 2 juta. Jadi saya hanya ngasih ke kamu, Ratu, sebesar 48 juta. Nanti 2 jutanya harus saya setorkan kepada kas negara. Itu cerita dari pemotongan dan pemungutan dari ketika kita mempunyai transaksi terkait gaji. Nah, kemudian kita masuk ke definisi ya. Pajak penghasilan. Apa itu pajak penghasilan? PPh pasal 21 ada, ini adalah dasar hukumnya teman-teman. Teman-teman juga mesti paham dan pasti sudah belajar terkait pajak. Salah satu pengertian pajak adalah iuran kepada negara yang bersifat wajib, yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan berdasarkan undang-undang. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong pajak tapi nggak ada dasar undang-undangnya, pasti itu bukan pajak ya. Misalnya teman-teman datang, kemudian ada orang siapa gitu misalnya LSM, kemudian dimintain uang, kemudian atas uang itu memaksa gitu, itu dan tidak ada undang-undangnya, berarti pasti itu bukan pajak. Kalau yang nama pajak pasti dasar hukumnya adalah undang-undang. Nah, ini adalah dasar hukumnya teman-teman. Yang pertama ini dasar hukum pasal 21 ya. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, kemudian PP 80 tahun 2010, PMK 262 2010, pasal 3 PMK 2008 dan pasal 4 pasal 20 per 16 tahun 2016. Jadi ini adalah aturan-aturan hukum yang menjelaskan terkait bagaimana cara menghitung PPh pasal 21, kemudian bagaimana cara menyetorkannya, bagaimana cara melaporkan PPh pasal 21 tersebut di SPT masa PPh pasal 21 tentunya. Oke, kita masuk ke definisi. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang kita garis bawahi adalah yang perlu kita garis bawah adalah gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain. Itu. Jadi itu objek PPh pasal 21. Jadi kita kalau menerima gaji, kita menerima upah, dan upah, gaji, honorarium, dan tunjangan tersebut itu sudah di atas PTKP dan dikenakan tarif PPh pasal 21, maka itu harus dipotong pasal 21. Tapi yang menarik di sini penjelasannya adalah ada yang di PPh pasal 21 itu dikenakan atas dua hal. Subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri. Nah, kalau subjek pajak dalam negeri gampangnya adalah dia menerima penghasilan dari Indonesia. Gampangnya gitu ya. Pak, kalau misalnya dia pegawai, dia penduduk warga negara lain, Pak, apakah jadi subjek pajak luar negeri? Belum tentu. Jadi kalau teman-teman datang ke kawasan KIC atau misalnya di Surya Cipta atau di mana lagi, Kim ya, Mitra Kerawang, itu kan banyak banget ya orang-orang Jepang, Korea, Singapura gitu, orang-orang Eropa yang menjadi ekspatriat di perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan tersebut. Nah, atas ekspatriat tersebut dia kan tinggal di sini nih, bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan dia dapat penghasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, walaupun ekspatriat ini posisinya adalah warga negara asing,
namun karena dia tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan dan dia mendapat penghasilan dari perusahaan yang ada di Indonesia, maka itu dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri. Itu sedikit ya, maksudnya penjelasan singkatnya ya. Kalau panjangnya nanti teman-teman bisa belajar sendiri terkait PPHOP kalau teman-teman tahu. Nah, kalau yang subjek pajak dalam negeri tersebut, yang tadi mendapat penghasilan dari Indonesia atau perusahaan yang ada di Indonesia, itu diterbitkan bukti potong PPh pasal 21. Nah, misalnya yang kedua adalah posisinya subjek pajak luar negeri. Jadi teman-teman misalnya nih, teman-teman tadi Mbak Anissa ini punya kafe ya. Nah, kemudian karena kafe Mbak Anissa ini mempunyai cabang 100 di seluruh Indonesia, maka dibutuhkan sistem IT yang bagus gitu. Karena sistem IT yang bagus itu tidak ada di Indonesia, maka Mbak Anissa membutuhkan jasa dari orang luar negeri misalnya. Misalnya Mbak Anissa membutuhkan sistem IT dan Mbak Anissa ambil sistem IT tersebut dari orang Amerika. Nah, karena orang Amerika ini adalah ya emang tinggalnya di Amerika, ke Indonesianya paling hanya install sistem IT aja selama sebulan, tapi dia dapat penghasilan dari perusahaannya Mbak Anissa, maka kita sebut dengan subjek pajak luar negeri. Nanti Mbak Anissa harus motong juga tuh ceritanya kayak tadi Mbak Anissa motong Mbak Ratu ya, motong pembayarannya, bukan motong yang lain. Maka itu dipotong PPh pasal 26. Jadi kalau misalnya subjek pajaknya dalam negeri dipotong PPh pasal 21, subjek pajak dalam negeri itu gampangnya adalah dia dapat penghasilan dari Indonesia dan dia sendiri berkedudukan di Indonesia lebih dari 6 bulan, itu dipotong PPh pasal 21. Sedangkan kalau dia mendapat penghasilan dari Indonesia namun dia sendiri tinggalnya di luar negeri, hanya di sini sementara tidak sampai lebih dari 6 bulan, maka dipotongnya PPh pasal 26. Nah, ada yang tadi ya, ada yang merupakan siapa yang memotong PPh pasal 21 dan siapa yang tidak boleh dan bukan memotong dari PPh pasal 21. Untuk PPh pasal 21 yang pertama pemotongnya adalah pemberi kerja ya, dalam bentuk apapun. Yang namanya pemberi kerja kan bisa jadi beda-beda ya. Ada orang pribadi misalnya Mbak Anissa yang memberi kerja kepada Mbak Ratu, ada juga PT misalnya, atau CV, atau yayasan, atau siapapun. Yang penting dia adalah pemberi kerja. Dia karena pemberi kerja dia harus memotong PPh pasal 21. Yang kedua, instansi pemerintah, misalnya Unsika, Pemda, dinas terkait, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dana pensiun, BPJS tenaga kerja, BPJS yang lain, dan dana kesehatan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah orang pribadi usaha, ini juga salah satu jenis pemberi kerja. Kemudian yang kalau bukan pemotong, yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Teman-teman mungkin pernah mengenal yang ada namanya duta besar lah ya, kedutaan besar Amerika Serikat misalnya, ada kedutaan besar New Zealand atau kedutaan besar Republik Rakyat Tiongkok. Pastikan mereka punya pekerja-pekerja yang dari Indonesia, walaupun dia dan memberi gaji, walaupun dia memberikan gaji, maka dia bukan pemotong untuk gaji yang diberikan kepada pegawai mereka. Yang kedua adalah organisasi internasional, perwakilan PBB, perwakilan ASEAN, dan lain sebagainya. Organisasi internasional berdasarkan perjanjian internasional, dan yang terakhir adalah orang pribadi non usaha. Jadi ini adalah pihak-pihak yang merupakan pemotong PPh pasal 21 dan juga bukan pemotong PPh pasal 21. Jadi kalau teman-teman nggak mau dipotong PPh pasal 21, jadi ini aja pegawai tadi di kantor dubes gitu, kantor kedutaan besar dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk PPh pasal 21 sendiri
ini adalah penerima penghasilan yang dikenakan PP Pasal 21. Yang pertama adalah pegawai. Ini udah pasti ya teman-teman ya. Kalau kita bekerja dan pekerjaan kita mendapat gaji, gaji kita di atas PTKP, maka kita pasti dipotong PPh Pasal 21. Tapi kalau gaji kita masih di bawah 4.500.000 dalam sebulan, ya kita walaupun kita sebagai pegawai, maka kita tidak akan dan tidak perlu dipotong PPh Pasal 21. Yang kedua adalah penerima uang pesangon ya, teman-teman, misalnya resign atau pensiun dari PT atau dari dinas terkait. Kita kan kemudian dapat uang pensiun. Nah, uang pensiun yang teman-teman terima itu sudah bersih ya karena sudah dipotong PPh Pasal 21. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, teman-teman. Misalnya tadi saya freelance nih, saya freelance, kemudian kadang-kala saya bekerja di PTA, PTB, PTC, tapi nggak lama, paling sebulan 2 bulan, karena saya ahli dalam misalnya perbaikan IT gitu. Nah, walaupun kita nggak bekerja sebagai karyawan, tapi kita menerima freelance tadi, maka tetap dipotong PPh Pasal 21 dengan syarat tadi ya sudah di atas PTKP. Kemudian anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan yang sama. Saya komisaris PTA, saya dapat gaji, maka saya juga dipotong PPh Pasal 21. Mantan pegawai beserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Teman-teman misalnya ngisi seminar nih, atau misalnya menjadi peserta seminar, kemudian dapat uang sakunya itu memang di atas misalnya ada cukup besar gitu, maka itu juga dipotong PPh Pasal 21. Nah, ini nih. Nah, kalau yang satunya adalah kita dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 nih, gaji kita utuh nih. Tapi ya syaratnya ini nih, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Jadi kalau mau dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21, ini syaratnya itu. Kemudian yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia, tidak menjalankan usaha atau kegiatan, ada pekerjaan yang beroleh penghasilan dari Indonesia. Jadi itu ya teman-teman ya. Kita udah paham nih bahwa Pak, kalau saya bekerja nanti kena PPh 21 ya. Iya. Iyanya kayak TikTok. Kemudian pengecualiannya tadi yang seperti ini. Jadi dan semuanya itu jika di atas PTKP ya teman-teman. Jadi jangan takut Pak, nanti saya kalau kerjanya dipotong terus, ya belum tentu gitu. Kalau gaji kita besar dan di atas PTKP baru dipotong. Tapi kalau gaji kita kecil, bukan maksudnya di bawah PTKP, itu nggak dipotong. Jadi semoga kita dipotong PPh Pasal 21 ya. Berarti gaji kita sudah cukup lumayan gitu. Oke, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Misalnya yang teratur mah gaji bulanan lah ya. Gaji bulanan kita dapat, maka kita dipotong PPh Pasal 21. Kalau yang tidak teratur misalnya bonus gitu, kita dapat bonus 3 kali 4 kali gaji di bulan apa karena perusahaan lagi bagus. Nah, itu yang tidak teratur. Tapi semuanya tetap dipotong PPh Pasal 21. Kemudian penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Nah, kalau yang ini kayaknya penerima pensiun di Indonesia kayaknya kecil-kecil ya. Paling 1 juta 2 juta. Nah, karena segitu berarti tidak perlu dipotong ya karena masih di bawah PTKP. Kemudian penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dibayarkan sekaligus
yang pembayarannya melewati jangka 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Jadi uang pesangon juga dipotong PPh pasal 21. Penghasilan pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Ya gampangnya misalnya kita punya tukang nih ngebangun apartemen. Ya, keren sekali ya kita punya apartemen. Nah, pastikan kita membayar tukang tuh. Nah, tukang itu kan ada yang sifatnya borongan, ada yang upah harian. Kalau ketika upah harian dan dihitung itu di atas PTKP, kita juga harus potong PPh pasal 21. Tapi kalau upah hariannya masih kecil di bawah PTKP ya tidak dipotong. Jadi salah satu objek pemotongannya tadi karena kita memberikan upah harian mingguan kepada pegawai. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan, imbalan kepada peserta kegiatan, uang saku tadi yang saya ceritakan, penghasilan berupa honorarium, imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau yang diperoleh oleh anggota Dewan Komisaris, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, dan penghasilan berupa penarikan dana pensiun. Ya itu ya teman-teman, penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 di mana kita atas hal tersebut harus dipotong 21 yang tarifnya dan hitungannya nanti kita akan belajar. Kemudian ada penghasilan yang apa nih? Penghasilan yang tidak dipotong. Nah, ini teman-teman. Jadi teman-teman, kalau mendapat penghasilan ini jangan mau dipotong ya. Yang pertama adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa. Misalnya teman-teman kita ngikutin apalah ya, misalnya asuransi takaful lah ya, maaf disebut asuransi A lah ya. Asuransi A ini mengcover premi, kita bayar preminya untuk mengcover kalau terjadi sesuatu di kemudian hari. Misalnya kita ikut salah satu asuransi kecelakaan misalnya ya. Kemudian naudzubillah gitu, kita kecelakaan masuk rumah sakit dan kita masuk rumah sakit dan diberikan santunan asuransi kecelakaan tadi ya, nilainya adalah 100 juta misalnya. Nah, atas 100 juta tersebut yang kita dapatkan dari asuransi tersebut tidak boleh dan tidak dipotong PPh pasal 21. Jadi kalau teman-teman misalnya ingat ya, ada asuransi jasara harja, asuransi apa lagi nih? Asuransi swasta yang lain juga ya, kalau misalnya kita sakit kemudian dapat apa istilahnya ya, dapat santunan lah, misalnya 500.000 per hari per dirawat di rumah sakit, maka ya kita tidak dipotong PPh pasal 21. Kemudian yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Ini gampangnya teman-teman bekerja ini di Unsika. Kemudian teman-teman dapat fasilitas bus jemputan gitu. Teman-teman tinggalnya misalnya di Cikampek misalnya ya. Nah, bis jemputan itu kan salah satu fasilitas ya. Kalau misalnya diuangkan itu kan ada uangnya. Kan bis jemputan itu kalau kita berangkat sendiri misalnya PP, kalau bawa mobil sendiri misalnya 500.000 misalnya PP, bensin, tol, dan lain sebagainya. Nah, atas bis jemputan itu karena bentuknya adalah natura, kita tidak mendapatkan uangnya, maka nilai 500.000 yang nilai bus jemputan yang kalau dikonversikan sebesar 500.000 tersebut tidak dipotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Yang ketiga adalah iuran pensiun.
Iuran pensiun kan teman-teman, misalnya jadi PNS gitu bapaknya atau ibunya atau kitanya sendiri. Kemudian kita bayarkan kan kemana? Ke Taspen misalnya. Kan pengelola pensiun Taspennya. Nah, misalnya per orang itu 500.000. Nah, kalau misalnya dikalikan berapa puluh orang kan banyak tuh. Nah, kalau dikumpulkan misalnya iuran pensiun jadi 5 miliar misalnya. Nah, atas 5 miliar tersebut yang didapatkan dari Taspen itu tidak eh, yang tidak dipotong PPh pasal 21. Oke, kita jawab pertanyaan dulu ya dari Mas Tio. Izin bertanya mengenai asuransi yang tidak dipotong PPh pasal 2126, apakah asuransi barang seperti asuransi Sinarmas Insurtech, asuransi barang elektronik tidak dipotong PPh? Oke, Mas Dio nanya nih Pak, saya ikut asuransi. Asuransinya berupa Sinarmas Insurtech. Untuk apa? Untuk mengasurasikan barang elektronik saya. Misalnya berupa apa? Berupa laptop gitu ya, Mas Dio ya. Nah, laptop tersebut saya asuransikan kepada asuransi Sinarmas Insurtech. Kemudian atas sinar asuransi tersebut saya membayar premi. Misalnya saya Mas Dio membayarkan premi atas keikutsertaan asuransinya. Ketutup bos. Sorry. Bentar ketutup. Asuransi misalnya 500.000. Nah, atas 500.000 tersebut diserahkan kepada Sinarmas tersebut itu tidak dikenakan PPh pasal 21 atas penyetoran kepada Sinarmas Insurtechnya Mas Dio. Kemudian suatu saat saya ngeklaim nih, tiba-tiba laptop yang saya gunakan itu rusak atau laptop yang saya beli kemudian di dalam perjalanan yang ditanggung oleh Sinarmas Insurtech itu dia rusak gitu. Nah, karena rusak saya klaim kan kepada Sinarmas Insurtech. Atas klaim tersebut Sinarmas membayarkan 10 juta kepada Mas Dio. Nah, atas pembayarannya tersebut itu tidak dikenakan PPh pasal 21 gitu Mas Dio. Jadi memang pas bayar nggak dikenakan PPh pasal 21, pas bayar premi ya, pas membayarkan apa istilahnya? Benefit karena tadi kita ada kerusakan di barang elektronik kita juga tidak dikenakan PPh pasal 21. Ya, betul tidak dipotong PPh ya. Oke, sama-sama Mas Dio. Oke, kita lanjut dari Mbak Mutiara Ratnasari. Siang Pak, izin bertanya. Ya, saya izin menjawab ya Mbak Mutiara. Jika ada karyawan di perusahaan Indonesia akan ditugaskan ke Jepang selama 1 tahun, dan perusahaan di Jepang lah yang akan memberikan gaji dan tunjangan lainnya. Terus bagaimana status perpajakannya di Indonesia? Nah, yang pertama, ini ada cerita nih kata Mbak Mutiara. Gampangnya Mbak Mutiara ini, Pak, saya ini ditugaskan ke Jepang, Pak. Oleh siapa? Oleh perusahaan saya, Pak. Ngapain di sana? Di sana saya disuruh belajar, mempelajari teknologi. Berapa lama Mbak Mutiara ditugaskan? Kemudian 1 tahun, Pak. Nah, terus Mbak Mutiara gajinya dari mana? Gajinya dari perusahaan Jepang, Pak. Nah, kalau gajinya dari perusahaan Jepang, kemudian tunjangan juga dari perusahaan Jepang, maka perpajakannya tidak perlu dibayarkan di Indonesia, Mbak Mutiara. Kecuali gini, Mbak Mutiara ini ada cerita, Pak, saya ini ditugaskan oleh perusahaan yang ada di Indonesia untuk belajar. Nah, kemudian belajarnya di mana? Di Jepang. Kemudian kontraknya bagaimana? Nah, ternyata Mbak Mutiara ada kontrak nih. Kontraknya misalnya begini. Perusahaan di Indonesia menugaskan Mbak Mutiara pergi ke Jepang untuk mempelajari teknologi. Nah, atas biaya perjalanan, biaya gaji itu dibebankan dari perusahaan yang ada di Indonesia. Namun biar lebih simpel administrasinya yang membayarkan gajinya atau mentransfer uangnya itu hanya
dari perusahaan Jepang ke Mutiara, namun nanti reimburse namun akan reimburse ke perusahaan yang ada di Indonesia. Maka secara tidak langsung yang secara tidak langsung yang menjadi beban biayanya adalah perusahaan yang ada di Indonesia. Maka atas hal tersebut perusahaan yang ada di Indonesia tetap harus memotong PPh pasal 21-nya. Begitu ya, Mbak Mutiara. Jadi kalau misalnya perusahaan gajinya itu murni dari perusahaan Jepang dan tidak ada reimburse biaya kepada perusahaan yang ada di Indonesia, maka ya status perpajakannya sebagai apa istilahnya ya, subjek pajak, bukan subjek pajak luar negeri juga ya. Jadi intinya sih bukan tidak dikenakan pajak di Indonesia lah. Tapi kalau misalnya status perpajakannya tadi perusahaan Jepang yang memberi gaji kepada Mutiara, tapi perusahaan Jepang itu minta reimburse ke perusahaan yang ada di Indonesia, maka tetap dikenakan PPh pasal 21. Begitu Mbak Mutiara jawaban saya. Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas ya nggak apa-apa, lanjutkan saja. Karena kalau belajar cepat jelas nanti kita. Oke. Apakah NPWP di Indonesia akan nonaktif atau gimana Pak? Oke teman-teman. NPWP di Indonesia-nya itu gini. Yang pertama, fungsi NPWP itu kan sebagai sarana administrasi perpajakan. Terus pertanyaan berikutnya, Pak, apakah NPWP itu bisa kita ganti? Nggak bisa ya. Jadi NPWP itu secara administrasi itu akan berlaku seumur hidup. Kemudian apakah NPWP itu bisa nonaktif? Apakah NPWP itu bisa kita hapuskan? Bisa. Syaratnya cuma satu, kalau meninggal dunia. Kalau untuk orang pribadi ya. Kemudian apakah NPWP itu bisa nonaktif? Bisa. Syaratnya adalah misalnya kita sudah tidak mendapatkan pekerjaan dan sebagainya. Atau misalnya penghasilan kita di bawah PTKP. Nah, kalau kasusnya Mbak Mutiara tadi, NPWP-nya tetap aktif, Mbak. Karena pertama tidak ada syarat, tidak ada alasan tidak aktif ya, karena kan tadi masih bekerja. Pelaporannya juga masih wajib. Nanti pelapornya tinggal melaporkan bahwa saya mendapatkan penghasilan dari luar Indonesia gitu. Maka dan sudah misalnya sudah dipotong di perusahaan, sudah dipotong oleh otoritas pajak Jepang. Jadi tetap aktif dan tetap harus melaporkan, walaupun dalam pelaporan bisa jadi nihil karena tadi saya mendapatkan penghasilan dari luar Indonesia dan penghasilan tersebut juga sudah dipotong pajak oleh otoritas pajak yang ada di luar Indonesia tersebut. Jadi tidak nonaktif, tetap aktif dan tetap kita laporkan. Ada kolomnya tersendiri untuk melaporkan bahwa kita mendapat penghasilan dari luar Indonesia. Begitu Mbak Mutiara. Oke, sama-sama. Ya, silakan ya. Kalau mau nanya juga tanya aja. Oke, lanjut ya. Kemudian penghasilan yang tidak dipotong adalah zakat, teman-teman. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Nah, ini teman-teman, zakatnya di sini adalah zakat dari lembaga ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mengeluarkan zakatnya sendiri, jadi gini, alurnya adalah kan ada yang namanya muzaki, ada yang namanya mustahik. Muzaki adalah yang memberikan dana, kalau mustahik adalah yang menerima dana atau yang menerima zakat. Nah, misalnya ada si A. Si A ini adalah fakir miskin. Kemudian si A mendapat dana zakat berupa uang, misalnya dana zakat berupa uang untuk program pemberdayaan berupa bantuan gerobak warung, nilainya adalah 50 juta. Nah, 50 juta itu kan seharusnya sudah di atas PTKP ya. Nah, di atas PTKP, tapi karena dananya dana zakat dan kebetulan yang memberikannya itu lembaga zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah.
Misalnya Rumah Zakat Indonesia, kemudian Yayasan Yakesma misalnya, atau Dompet Duafa dan lain sebagainya. Nah, kalau yang memberikan itu lembaga-lembaga tersebut, maka itu bukan objek PPh pasal 21 dan tidak perlu dipotong PPh pasal 21. Jadi syaratnya hanya satu. Yang memberikan dana tersebut adalah lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Atau yang lain juga ya, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jadi kalau misalnya di non Islam mungkin ada juga yang semirip dengan zakat. Nah, kalau lembaga tersebut itu sudah disahkan oleh pemerintah sebagai lembaga penghimpun dana sumbangan dan memberikan kepada orang-orang yang berkebutuhan, maka itu tidak dipotong PPh pasal 21. Cuma syaratnya cuma satu ya, tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi misalnya tidak ada hubungannya sama sekali gitu, tidak ada udang di balik batu ketika memberikan sumbangan tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah beasiswa nih teman-teman. Enak nih makanya kalau yang lagi rajin-rajinnya memburu beasiswa, LPDP dan lain sebagainya, berapapun beasiswa yang teman-teman terima, mau 100, 200 juta, itu tidak dipotong PPh pasal 21. Jadi kejarlah beasiswa setinggi mungkin. Bukan kejarlah cita-cita ya, kejarlah beasiswa. Jadi itu adalah objek-objek yang tidak dipotong PPh pasal 21 ya teman-teman. Jadi utuh nih teman-teman kalau menerima dana-dana ini tidak dipotong PPh pasal 21. Oke, itu jadi kita sudah belajar mana yang dipotong, mana yang tidak dipotong. Nah, kita sudah paham, sudah jelas, sehingga kita lebih mudah untuk jadi kalau misalnya kita tiba-tiba dipotong, ternyata kita dapatnya beasiswa ya kita protes aja gitu. Atau misalnya kita dipotong ternyata terlalu besar, kita boleh protes juga dan lain sebagainya. Oke, ini adalah skema dasar pengembangan PPh pasal 21. Ini kalau digambarkan kayak gini malah jadi rumit ya. Oke, kita belajar langsung aja penghitungannya ya teman-teman. Oke, ya silakan kalau ada yang bertanya nggak apa-apa langsung chat saja. Nanti kalau misalnya saya bisa jawab, saya jawab. Kalau yang tidak bisa saya jawab, saya jadikan PR. Oke, kita belajar sekarang tentang penghitungan PPh pasal 21. Oke, teman-teman, ini udah terlihat ya, teman-teman. Kita mempunyai tarif PPh pasal 17. Tarifnya dari 5% sampai dengan 35%. Nah, ini adalah lapisan tarifnya ya, teman-teman. Dari pasal 17 ini. Oke. Oke. Ini sebelum ini kita jawab dulu ya. Selamat siang Pak, saya Fiska. Izin bertanya apa implikasi PPh pasal 21 terhadap laporan pajak tahunan perusahaan. Terima kasih. Oke, Pak Fiska gini. Perusahaan ini kan dia mempunyai pendapatan dan biaya ya. Pendapatan biaya tersebut itu atas pendapatannya itu harus dilaporkan, atas biayanya bisa dikurangkan. Nah, PPh pasal 21 ini mempunyai kewajiban pemotongan dan pemungutannya itu oleh perusahaan. Apabila kurang potong atau kurang pungut, baik nilainya ataupun baik jumlahnya ataupun orangnya, maka yang dibebankan kewajiban pemotongan tersebut adalah PPh pasal 21. Yang diwajibkan pemotongan tersebut adalah perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan ini kurang motong atau seharusnya dipotong ternyata nggak dipotong, maka yang dikejar oleh petugas pajak adalah perusahaannya, Mbak Fiska, bukan orang pribadinya. Itu satu. Yang kedua, nanti petugas pajak juga akan melihat misalnya sudah disetorkan atau belum, itu udah pasti ya.
Kalau tidak disetorkan juga, maka yang akan dikejar, yang menjadi tanggung jawabnya adalah perusahaan tersebut. Dan yang terakhir, PPh 21 ini akan disandingkan dengan biaya gaji yang dilaporkan oleh perusahaan. Misalnya kata perusahaan, Pak, ini ada biaya gaji saya adalah 5 miliar. Ternyata pas dicek di laporan PPh pasal 21 yang dilaporkan tiap bulan, total dalam setahun cuma 3 miliar nih. Nah, berarti itu ada masalah nih, ada selisih 2 miliar. Kamu ngakunya biaya gaji 5 miliar, ternyata PPh pasal 21 kamu 3 miliar. Maka seharusnya yang boleh dibebankan adalah hanya 3 miliar, yang 2 miliarnya tidak boleh dibiayakan. Begitu Mbak Fiska Amelia, secara simpel menjawab pertanyaan implikasi PPh pasal 21 terhadap laporan pajak tahunan perusahaan tersebut. Semoga oke, sama-sama Mbak Fiska. Oke, silakan. Sebelum saya lanjut ke pemungutan potongan, barangkali ada yang ditanyakan, silakan langsung bertanya saja. Boleh chat. Baik, Akang Teteh, Bapak Ibu, dan teman-teman peserta sekalian, ayo, ada nggak nih yang mau bertanya terkait materinya? Boleh banget untuk disampaikan atau tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom. Ada yang masih bingung nggak nih tentang PPh, pemotongan dan pemungutan? Boleh banget yuk langsung ditanyain aja. Sayang banget nih kalau misalnya nggak banyak nanya nih di pertemuan kita yang udah ketujuh ya teman-teman. Yuk, boleh tulis saja di chat atau teman-teman mau langsung open mic juga boleh banget raise hand. Ada nggak nih yang mau bertanya? Atau sepertinya masih mau menunggu materi dulu kali ya dari Pak Taufiknya. Mungkin bisa dilanjut lagi nih Pak. Silahkan. Oke, makasih Mbak Hairunisa, Mbak Nisa lah ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Teman-teman kita belajar terkait tarif PPh pasal 17, teman-teman. Maksudnya ini kita belajar gimana cara ngitung PPh 21, teman. Jadi kita kita cerita dulu. Dari kalau penghitungan pasal 21 itu kita ada layernya, teman-teman. Ada 60 juta, 250 juta, 500 juta, 5 miliar, dan lebih dari 5 miliar. Nah, kalau yang tarif kena di 5%, layer pertama ya. Jadi kita menganut sistem tarif pajak progresif 5%, 15, 25, 30, dan 35. Semakin besar penghasilan, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Nah, ini misalnya 5% nih, untuk yang mana? Yang penghasilannya sampai dengan 60 juta. Kemudian yang 15% ini penghasilannya sampai dengan 250 juta, 25% sampai dengan 500 juta, 30% sampai dengan 5 miliar, dan 35% sampai dengan 5 miliar. Oke, bagaimana penerapannya di dalam hitungan kita? Misalnya, kita ini Mbak Nisa aja lah ya. Saya pinjam namanya, semoga nggak minta royalti lah ya. Mbak Nisa ini mempunyai penghasilan. Penghasilan Mbak Nisa adalah 10 juta. 10 juta itu per bulan. Nah, Mbak Nisa ini karena belum mempunyai tanggungan, berarti penghasilan Mbak Nisa dalam setahun, kita anggap nggak ada bonus lah ya, 120 juta per tahun. Nah, Mbak Anissa ini mempunyai PTKP adalah TK0, tidak mempunyai tanggungan. Maka kita hitung berapa pajak yang harus dibayar oleh Mbak Nisa jika penghasilan Mbak Nisa itu 120 juta per tahun. Maka kita hitung. Di sini kita itu penghasilan setahun. Penghasilan setahun Mbak Nisa adalah
120 juta. Dua G. Oke. Kemudian Mbak Nisa ini mempunyai PTKP tadi ya. PTKP Mbak Nisa adalah TK 0 maka 54 juta. 2G. Kebanyakan nih, sorry. 54 juta. Kemudian Mbak Nisa juga punya biaya yang boleh dikurangkan yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan sebesar 6 juta. 6 juta ini dari mana? 6 juta ini dari aturan ya teman-teman. Bukan ngarang gitu. Jadi 500.000 sebulan dalam setahun maka 6 juta. Maka penghasilan kena pajak dari Mbak Nisa adalah 120 juta setahun dikurangi PTKP 54 juta, kemudian biaya jabatan sebesar 6 juta. 120 juta dikurangi PTKP dan biaya jabatan adalah 60 juta. Maka penghasilan Mbak Nisa, maka pajak PKP ya, PKP adalah penghasilan kena pajak. Jadi yang dikenakan pajak dasarnya hanya 60 juta. Nah, kita lihat tarifnya. Ternyata kalau penghasilan kena pajaknya 60 juta, maka tarifnya adalah 5%. Maka tinggal kita kalikan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Jadi PPh terutangnya adalah 3 juta. Penghasilan bersih dari Mbak Nisa adalah 120 juta dikurangi PPh terutang sebesar 3 juta, maka yang diterima oleh Mbak Nisa dalam setahun bersihnya adalah 117 juta. Itu ya, gampang ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ngitung berapa PPh 21 yang perlu dibayarkan, maka cukup seperti ini rumusnya. Jadi penghasilan setahun berapa, kemudian dikurangi PTKP-nya berapa, kemudian dikurangi biaya jabatan, itulah yang menjadi penghasilan kena pajak, kemudian dikalikan tarif sesuai dengan tarif pasal 17, itulah yang dinamakan dengan PPh terutang. Oke, itu teman-teman gampangnya terkait PPh kok saya matikan PPh pasal 21. Ya, silakan kalau ada pertanyaan terkait hitungan tadi. Kalau enggak nanti saya buatkan lagi yang contoh yang lain. Baik, ayo nih teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih dibingungin perihal perhitungan yang udah dijelaskan oleh Pak Taufik tadi. Ayo, boleh banget ditanyain. Karena nanti kan kita juga bakal ada praktiknya ya teman-teman, ujian praktiknya. Jadi kalau bisa hari ini harus clear semua nih. Teman-teman peserta brevet harus paham semua nih. Supaya nanti ketika ujian udah kayaknya bagus semua ya nilainya. Yuk teman-teman, ada yang masih dibingungin nggak nih? Kenapa harus dikalikan persenannya segini mungkin ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan perihal potongannya? Yuk boleh nih teman-teman peserta. Dan kami ingatkan kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk menulis pertanyaannya di kolom chat Zoom atau langsung aja raise hand, open mic, dan disampaikan pertanyaannya kepada Pak Taufik. Ayo, ada nggak nih teman-teman peserta? Jangan dipaksa Mbak, nanti sakit. Iya sih, benar ya Pak. Oke, kita lanjutkan kembali ya Mbak Nisa ya. Oke, Boleh, ini ada Pak, Mas silakan. Anwar. Mas Anwar, selamat siang Pak. Selamat siang juga Mas Anwar. Saya Anwar, saya Taufik Mas. Izin bertanya, di perusahaan saya bekerja setiap pegawai yang PKWT yang kontraknya selesai berhak
mendapatkan kompensasi. Apakah kompensasi tersebut dipotong PPh pasal 21 juga, Pak? Ya, dipotong. Nah, kita contohkan aja lah ya. Misalnya Mas Anwar. Mas Anwar ini mendapat kompensasi dari perusahaannya. PKWT itu apa ya? Singkatannya kok lupa ya aku. Pokoknya PKWT lah ya. Mas Anwar ini mendapat PKWT misalnya 50 juta. Nah, atas 50 juta, jangan-jangan gini. Jadi saya terangin dulu aja deh. Ya, perjanjian kerja waktu tertentu ya. Terima kasih Mas Ardiska Raka, Mas Raka ya. Jadi ya Mas Anwar, jadi kalau untuk atas PKW tersebut selesai kemudian mendapatkan kompensasi ya itu dipotong BP 21. Dipotongnya berapa sesuai dengan nilai kompensasinya. Apakah semuanya dipotong? Belum tentu juga. Ada juga yang kalau misalnya masih di bawah PTKP di atas nilai kompensasi tersebut tidak dipotong BP 21. Jadi tetap ya kompensasinya dipotong BP 21 dengan syarat kompensasinya tersebut sudah di atas PTKP ketentuan yang sudah ditentukan gitu Mas Anwar. Jadi dipotong tapi dengan syarat di atas PPh, di atas PTKP yang sudah ditentukan. Oke, kita saya yang bondas. Bagus Mbak Mutiara nih. Saya mau bertanya soal pajak natura, Pak. Apa saja yang harus dikenakan pajak natura di perusahaan? Saya lupa nih, ini ada aturan terkaitnya sih ya. Gini, misalnya Mbak Mutiara bekerja di PT X, kemudian Mbak Mutiara ini mendapat fasilitas apartemen. Keren sekali ya. Apartemennya itu nilainya kalau dinyewa itu 100 juta dalam sebulan. Nah, atas 100 juta tersebut kan kita nggak mendapatkan uangnya, tapi hanya mendapatkan fasilitasnya. Fasilitas itulah yang dinamakan natura. Nah, atas hal tersebut atas hal tersebut harus dipotong yaitu salah satu contoh pajak natura yang dikenakan PP 21 sih Mbak Mutiara yang tadi fasilitas apartemen. Tapi kalau misalnya fasilitas itu memang kewajiban ya, misalnya tadi fasilitasnya berupa antar jemput, fasilitasnya berupa laptop, komputer untuk bekerja, atas natura tersebut sih tidak dikenakan pajak ya. Tapi kalau tadi fasilitasnya yang berupa di luar fasilitas yang harus disediakan oleh perusahaan sesuai dengan aturan kementerian terkait, misalnya di apartemen untuk ekspatriat, kemudian mobil antar mobil pribadi untuk BOD gitu, baru itu yang dikenakan pajak atas natura. Selain itu, rasanya itu tidak dikenakan pajak natura sih, Mbak. Pemberian seragam ya, enggak itu, Mbak. Pemberian seragam enggak kena ya. Itu kan salah satu kewajiban nggak sih kalau misalnya di pabrik terus seragamnya tidak ada seragam atau tidak ada ketentuan pakaian kan akan jadi bahaya ya. Kalau nggak salah ada aturan kementerian terkait seharusnya itu juga tidak dikenakan pajak natura sih Mbak. Tapi nanti teman-teman mungkin dapat apa ya? Ini kayaknya ada menu nanti ada ini terkait lah ya. Mungkin pihak dari Unsika juga bisa menyediakan waktu terkait khusus pajak natura ini karena turunannya banyak ya. Kalau misalnya kita bahas sekarang nanti agak panjang sih Mbak. Cuma untuk poin-poin yang Mbak tanyakan tadi, yang kena tadi fasilitas apartemen, kalau yang biasa kayak seragam, jemputan itu nggak kena. Waduh, jadinya panjang. Oke, dari Mas Imam Fadila ya. Selamat siang Pak, izin bertanya, semisal di suatu usaha gaji per bulannya menjadi fluktuatif, satu bulan berbeda dengan bulan yang lain. Misal pada bulan tertentu ada karyawan yang tadinya tidak dikenakan pajak menjadi kena pajak karena di atas PTKP
seperti biaya biasa dibayarkan dan dilaporkan di PP SPT Masa PPh pasal 21. Namun di akhir periode sewaktu dibuat bobot PPh, akumulatifnya tidak kena pajak. Bagaimana solusi atas kelebihan pembayaran pajak tersebut? Menarik ini. Pak, misalnya saya jadi gini teman-teman. Untuk penghitungan PPh pasal 21 ini memang setiap misalnya nih Mbak Nisa tadi misalnya ya, Mbak Nisa ini bisa jadi gaji pertamanya adalah 4 juta. Nah, untuk menghitung apakah Mbak Nisa ini masuk PTKP atau tidak, itu dikalikan 12 dulu, teman-teman. Dikalikan 12, kemudian nilainya 12 kali 4 juta kan 48 juta tuh. 48 juta itu berarti kan masih di bawah PTKP. Nah, karena di bawah PTKP tidak dikenakan pajak. Kemudian di bulan kedua ternyata gajinya dikasihkan 5 juta nih. 5 juta. Nah, dikalikan 12, 60 juta kan? 60 juta itu berarti di atas PTKP kan? Karena di atas PTKP maka dipotong BP pasal 21. Ternyata di bulan berikutnya turun lagi, Pak. Kata Mas Imam ya. Pak, turun lagi, Pak. Sehingga kalau di total nih dari Januari sampai Desember ternyata nggak nyampe 54 juta, Pak, misalnya ya. Atau ini dengan asumsi PTKP-nya TK0. Totalnya 50 juta, Pak. Ternyata tapi sudah dipotong, Pak. Sudah dipotong PPh pasal 21. Nah, seharusnya itu kan nanti si perusahaan akan membuat hitungannya gitu. Hitungannya bahwa totalnya karyawan ini 50 juta. Ternyata sudah disetor 200.000 gitu. Seharusnya jadi lebih bayar ya. Nah, seharusnya ini kalau secara perusahaan itu bisa dikompensasikan sih, Mas. Bisa dikompensasikan. Saya lebih bayar di bulan Desember, saya kompensasikan untuk bulan Januari. Jadi yang dibayarkan nanti misalnya 2 juta, ada kompensasi 400.000 yang dibayarkan cukup 1.600.000. Itu untuk perusahaannya. Nah, seharusnya karena ada kompensasi 400.000 itu perusahaan ngasih sebesar yang sudah dipotong kepada karyawan tersebut, masih karena dia udah dipotong nih misalnya 400.000 ya, tapi ternyata dihitung total setahun, di setahun kan di bulan Desember seharusnya nggak dipotong gitu. Nah, si perusahaan mendapat keuntungan berupa 400.000 tersebut jadi kompensasi, dan si karyawan seharusnya mendapatkan pengembalian dari pajak yang sudah dipotongnya gitu, Mas Imam. Jadi itu ya, perusahaan mendapatkan keuntungan berupa kompensasi, sedangkan karyawan itu mendapatkan pengembalian dari perusahaan atas pajak yang sudah dipotongnya gitu. Itu solusinya Mas Imam secara simpelnya. Oke, sama-sama Mas Imam. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya Mbak Nisa ini ternyata di tahun kedua mempunyai penghasilannya naik secara drastis menjadi 100 juta dalam sebulan gitu. Diaminin nggak nih Mbak? 100 juta dalam sebulan, maka di dalam setahun penghasilan Mbak Nisa adalah 1,2 miliar. Nah, atas penghasilan tersebut sama nih Mbak Nisa masih PTKP-nya 0, maka kita hitung berapa penghasilan PPh terutang dari Mbak Nisa dalam setahun. Oke, kita lihat. Maka penghasilan Mbak Nisa dalam setahun adalah 1,2 miliar. Karena 1,2 miliar, maka kita lihat PTKP-nya masih 54 juta, masih belum punya tanggungan, dan biaya jabatannya pun 6 juta. Maka total penghasilan kena pajak dari Mbak Nisa adalah 1,140 penghasilan kena pajak. Maka total penghasilan dari Mbak Nisa adalah 1.140 juta. Cukup besar juga ya. Maka kita hitung berapa sih pajak yang harus dibayarkan oleh Mbak Nisa. Yang pertama lihat, Mbak Nisa udah masuk layar pertama belum? Udah ternyata, karena sudah masuk 60 juta.
Yang kedua masuk ke layer 2, Mbak Nisa udah masuk ke layer kedua sebesar 150 juta. Dan yang ketiga Mbak Nisa juga sudah masuk ke layer yang ketiga. Mbak Nisa juga sudah masuk layer. Oke, kita hitung dulu. Mbak Nisa 60 juta yang pertama. Kita kalikan layer yang pertama 5%. Maka 5% kali 60 juta sama dengan 3 juta. Layer yang kedua, Mbak Nisa ini sudah masuk ke layer yang kedua 250 juta. Karena sudah diambil 60 juta, maka sisanya adalah 190 juta. 60 juta adalah 250 juta. Dikurangi yang sudah diambil di layer 60 juta. Berapa persennya? 15%, maka kita kalikan 15% dikali 160 juta adalah 28 juta 500. Kemudian Mbak Nisa sudah masuk ke layer yang kedua, layer yang ketiga berapa, yaitu 500 dikalikan 250 juta adalah 62 juta 500. Nah, baru Mbak Nisa juga udah masuk layer yang ketiga, yang keempat nih, yaitu 30% penghasilan di antara 1 sampai 500 juta sampai dengan 5 miliar. Karena sudah diambil 500 juta di layer 1, 2, dan 3, maka sisanya adalah 640 juta. Dikalikan 30% sama dengan 192 juta. Maka total PPH terutang Mbak Nisa adalah 286 juta. Penghasilan bersih dari Mbak Nisa adalah 1,2 miliar dikurangi 286 juta, maka Mbak Nisa hanya menerima 940 juta atas penghasilan bersih yang diterima di tempat ia bekerja. Oke, itu ya teman-teman. Jadi itu adalah penghasilan bersih. Kita ngitung PPh pasal 21 untuk penghasilan ketika kita sebagai penerima penghasilan, baik sebagai karyawan, sebagai penerima gaji, dan lain sebagainya. Intinya sebagai penerima penghasilan. Oke, satu slide lagi ya sebelum kita break. Semoga cukup. Nah, ini ya tadi ya, yang tadi kita sudah ceritakan untuk pegawai tetap tinggal DPP ya, penghasilan kena pajak dikurangi PTKP, kemudian ada biaya jabatan, kemudian ada biaya PTKP ya. Kemudian pegawai tidak tetap penghasilan bruto dikurangi PTKP. Tadi yang untuk freelance yang tadi ya. Jadi tidak ada biaya jabatan kalau freelance yang tadi. Kemudian jadi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000, maka PPh pasal 21-nya dikali tarif, kemudian untuk penghasilan kena pajaknya, penghasilan bruto dikurangi PTKP. Kemudian pegawai kerja tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang telah diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi 4.500.000, maka hanya 5% dikali penghasilan bruto dikurangi 450.000. Jadi hariannya tukang itu dikenakan PP 21 kalau gampangnya minimal tukangnya harian 450.000, bukannya jarang ya. Tukang nggak sebesar itu ya teman-teman. Jadi kalau masih di bawah 450.000 maka tidak dikenakan atau tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, ini teman-teman bisa tinggal baca ya. Ini yang pensiunan ya. Untuk pensiun, penerima pensiun berkala itu adalah penghasilan neto dikurangi PTKP ya. Tadi penghasilan netonya adalah berapa, net PTKP-nya adalah misalnya 4.500.000.
Ya tadi tinggal dikalikan, baru dikalikan tarif gitu. Tapi di situ juga ada biaya pensiun ya, biaya pensiun kayak biaya jabatan modelnya hampir sama nilainya juga. Maka kalau misalnya masih di bawah PTKP plus biaya pensiun maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Nah, kalau yang tadi ada peserta kegiatan, kemudian dia ngisi kegiatan, atas pengisi tersebut dia mendapat penghasilan, maka langsung dikalikan tarif ya teman-teman, tidak ada PTKP. Misalnya kita mendapat honor kegiatan 1 juta, nah itu langsung dikalikan tarif. Tarifnya ada di pasal 16 ayat 2. Oke teman-teman, mungkin itu kita break dulu ya. Untuk kegiatan kita hari ini saya kembalikan ke moderator Mbak siapa tadi, Hairunisa. Silakan Baik, Mbak Hairunisa. baik Bapak, terima kasih. Oke, Akang Teteh, Bapak Ibu, dan teman-teman peserta sekalian, mohon izin saya menginformasikan bahwa saat ini kita akan memasuki waktu break yang akan berlangsung selama 10 menit, yaitu dari pukul 14.30 sampai 14.40. Jadi, kepada seluruh peserta pelatihan pajak brevet, kami persilahkan untuk memanfaatkan waktu untuk istirahat. Namun, kami mohon untuk seluruh peserta tetap berada di room Zoom dan tidak diperkenankan untuk keluar room Zoom meetings. Terima kasih atas perhatiannya.